跳梁小丑，是你跪下！开龙，一招祸水东移，找死！ Halo guys, halo semuanya. Bagaimana kabar kalian? Tentunya Mimin selalu doakan agar kalian semua dalam keadaan baik dan sehat selalu. Dan selamat datang kembali bersama Mimin di channel Alu Cerita Film. Untuk kali ini, Mimin akan merangkum sebuah film Donghua yang berjudul Martial Master untuk part yang ke-52. Bagi kalian semua yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, Mimin saranin untuk menontonnya ya. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa yang baru mampir untuk menekan tombol like, subscribe, dan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbarunya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin akan masuk ke dalam alur cerita Martial Master. Di video kemarin, Ketua Dao sangat kesal karena Tetua Sui Ying terkena pencarian jiwa oleh Qin Chen. Lalu Tuan Tian Mao berkata kepada Ketua Dao kalau Tetua Sui Ying dikirim untuk menangkap pemenang pertama kompetisi ibu kota selatan kuno yaitu Qin Chen. Dan apa yang terjadi dengan Tetua Sui Ying adalah ulah Qin Chen. Seketika Ketua Dao pun sangat terkejut mendengar nama Qin Chen. Ia mengatakan apa yang telah sebenarnya terjadi. Ketua Dao tidak berharap jenius seperti Qin Chen muncul di 5 kerajaan. Ia mengira kalau orang yang melakukan pencarian jiwa pada Tetua Sui Ying adalah Qin Chen. Lalu Tetua Tian Mao bertanya apakah Tuan Dao ingin meminta dirinya menangkap Qin Chen. Ketua Dao pun meminta kepada Tetua Tian Mao untuk mencari tahu siapa pembunuh Sui Ying. Tapi ia mengingatkan untuk jangan mengekspos sekte iblis darahnya. Tetua Tian Mao pun mengerti. Ketua Dao berkata kepadanya kalau ia telah meninggalkan jejak aura pada lawan. Ketua Dao juga meminta misi itu hanya boleh berhasil dan tidak boleh gagal. Tetua Tian Mao pun pergi untuk mencari Qin Chen. Di sisi lain, Qin Chen dan budak hitam sedang menuju ke tempat rawa hitam kematian dengan menunggangi elang bulu besi. Qin Chen mengatakan kalau di dinasti Wei banyak energi sejati langit dan bumi yang sangat melimpah. Lalu ia menanyakan kepada budak hitam bagaimana caranya ke rawa hitam kematian. Budak hitam dengan sangat sopan berkata kepada Qin Chen kalau rawa hitam kematian terletak di perbatasan dinasti. Jika ingin ke sana harus melewati 3 negara bagian, yaitu Xuanzhou, Liangzhou, dan Bianzhou. Bahkan dengan kekuatan elang bulu besi juga setidaknya butuh waktu setengah bulan. Lalu Qin Chen berpikir yang paling mendesak adalah menemukan rumput pesona pahit untuk menerobos kerana martial ancestor tingkat 5. Dan memecahkan masalah fondasi yang tidak stabil. Ia pun berkata kepada budak hitam kalau ia ingin langsung ke rawa hitam kematian. Tak selang berapa lama, budak hitam mengatakan kalau ia akan sampai di kota Heizhou. Sebelum memasuki rawa hitam kematian, semua praktisi akan pergi ke kota Heizhou untuk menyiapkan beberapa bahan dan pil detoksifikasi. Lalu Qin Chen pun memutuskan untuk mampir dulu ke kota Heizhou. Mereka pun turun untuk masuk ke dalam kota Heizhou. Di saat mereka memasuki kota Heizhou, ada sekelompok bandit ecek-ecek yang akan merampok Qin Chen. Ia sangat senang dengan kedatangan Qin Chen, karena menurutnya mereka adalah mangsa yang gemuk. Dan dengan sangat pedenya mereka langsung menyerang ke arah Qin Chen dan budak hitam. Seketika budak hitam tahu kedatangan mereka. Tanpa basa-basi budak hitam hanya dengan satu serangan saja dan membuat perampok itu langsung terpental dan almarhum. Mereka pun sangat ketakutan melihat bosnya mati sia-sia. Lalu mereka pun memilih melarikan diri. Namun budak hitam tidak membiarkan begitu saja. Ia langsung mengeluarkan senjata barunya yaitu bendera iblis yang diperoleh dari Tetua Sui Ying dan membuat ketiga perampok itu juga mati sia-sia. Qin Chen pun hanya sedikit heran dengan anak buahnya yang sangat temperamen. Beberapa waktu kemudian, Qin Chen dan budak hitam pun telah sampai di kota Heizhou. Qin Chen merasa ada yang aneh, kenapa di kota tersebut begitu banyak orang. Selain itu, bahkan ada Master Martial Ancestor. Dan semua itu pasti ada sesuatu yang terjadi. Budak hitam pun langsung menanyakan kepada orang yang ada di sana. Ia mengatakan
mengapa tiba-tiba ada begitu banyak orang-orang di kota Hezhou. Namun orang tersebut tidak mau menjawab dan membuat budak hitam marah. Lalu mereka pun sangat ketakutan dan mengatakan kalau situasi rawa hitam kematian telah berubah. Ia menjelaskan di dalam rawa hitam kematian auranya menguat dan banyak praktisi yang mati di dalamnya. Tapi beberapa orang yang keluar hidup-hidup, mereka membawa kembali beberapa bahan obat tingkat tinggi yang belum pernah terlihat sebelumnya. Rumornya bahkan ada bahan obat tingkat 5 dan 6. Jadi itu semua menarik banyak orang yang kuat untuk datang. Budak hitam juga berkata kepadanya apakah masih ada hal lain yang belum diberitahu. Lalu praktisi itu menjelaskan kembali kalau rumornya 2 hari yang lalu seseorang menemukan reruntuhan bawah tanah di rawa hitam kematian. Budak hitam juga menanyakan di mana reruntuhan rawa hitam itu berada. Namun 2 praktisi itu mengaku tidak tahu karena mereka juga baru datang ke kota tersebut. Di saat bersamaan, ada sekelompok yang sok jago dan sok hebat dan juga kejam. Siapa yang menghalangi jalannya, mereka langsung membunuhnya. Dan orang itu bernama Zhen Wang. Ia mengatakan sekelompok orang rendahan juga ingin mengambil kesempatan di rawa hitam kematian. Ia juga berkata kepada Qin Chen untuk menyingkir dari jalannya. Budak hitam langsung angkat bicara dengan nada tinggi. Jalannya begitu besar, apakah kalian sudah buta? Sampai lancang begitu. Seketika mereka sangat marah dan langsung menyerang ke arah Qin Chen dan budak hitam. Namun budak hitam dengan santainya mengkonternya dengan tendangannya dan membuat hewan tunggangannya terkapar. Lalu Zhen Wang berkata, orang yang berani menyentuh gunung binatang buasnya, ia akan membiarkan Qin Chen tahu konsekuensi karena telah menyinggung gunung binatang buasnya. Ia dengan sangat pedenya untuk jangan membunuh Qin Chen terlebih dahulu. Ia ingin berlahan-lahan menyiksa sampai mati. Di saat mereka menyerangnya, budak hitam pun dengan sekali serangan membuat mereka terkapar. Tuan Zhen Wang pun tidak terima dengan semua itu dan langsung menyerang ke arah Qin Chen. Akan tetapi, Qin Chen langsung bicara dengan binatang buas itu untuk tunduk kepadanya. Seketika gunung binatang buas itu pun langsung tunduk dan menurut apa kata Qin Chen. Zhen Wang pun tercengang kenapa tiba-tiba gunung binatang buas tunggangannya tunduk kepada Qin Chen. Lalu Zhen Wang mencoba bicara dengan binatang buas yang bernama Sisu. Namun Sisu tidak merespon sama sekali dan masih tertunduk di depan Qin Chen. Ia berkata kepada Qin Chen apa yang terjadi dengan binatang buasnya. Ia pun langsung mengeluarkan kekuatannya dan menyerang ke arah Qin Chen. Namun Qin Chen mengcounter serangannya dengan mudahnya dan membuat Zhen Wang terpental. Di saat budak hitam akan memberi pelajaran kepadanya, Qin Chen mengatakan untuk berhenti. Qin Chen juga mengatakan setelah memasuki kota juga jangan buang-buang waktu untuk yang tidak penting. Qin Chen dan budak hitam pun menuju ke pusat kota tersebut. Lalu Zhen Wang bukannya kapok, ia malahan akan pergi mencari pamannya yaitu Paman Qin dan mencari tahu tentang Qin Chen. Dan ia tidak akan pernah memaafkan Qin Chen. Di dalam perjalanannya, budak hitam berkata kepada Qin Chen, serangga pemurnian Qi dan semut pemakan Qi adalah musuh dari kebanyakan binatang darah. Ia meminta Qin Chen tidak perlu berurusan dengan binatang gunung sama sekali. Qin Chen berkata untuk jangan buat banyak masalah. Lebih baik mencari tahu apa yang terjadi di rawa hitam kematian. Lalu budak hitam akan membawanya ke suatu tempat untuk mendapatkan informasi apapun. Dan dari kediaman Paman Qin, Zhen Wang memberitahu kepadanya kalau binatang darah gunungnya tunduk kepada Qin Chen dan membuat berlutut dan tidak berani bergerak. Lalu Paman Qin pun mencoba memeriksa binatang darah tersebut. Di saat ia akan memeriksanya, ia pun merasa aneh karena segel pengendali hewan di tubuh Sisu normal. Bagaimana bisa berlutut karena ketakutan? Di saat itu juga binatang darah itu tidak terkendali dan akan menyerang mereka. Paman Qin pun langsung menyerang binatang darah itu dan langsung membunuhnya. Ia berkata serigala iblis itu sudah benar-benar gila dan hanya bisa membunuhnya. Paman Qin juga memerintahkan kepada pengawalnya untuk segera mencari tahu tentang Qin Chen dan budak hitam. Jika bertemu dengannya, ia meminta jangan buat pergerakan dulu. Segera kembali dan laporkan.
Ia juga meminta Zhen Wang untuk tinggal di dalam kediaman selama 2 hari dan tidak boleh keluar. Dan tunggu sampai ia kembali menangkapnya. Paman Qin juga langsung pergi untuk mencari informasi. Kita kembali ke Qin Chen. Budak hitam berkata kalau ia sudah sampai di Serikat Hitam, atau pusat perdagangan informasi terbesar di kota Heizhou. Lalu Qin Chen meminta budak hitam untuk memanggil dirinya dengan sebutan Tuan Qin Chen saja, dan jangan menarik perhatian orang lain. Di saat bersamaan, di sana ada 2 orang praktisi yang sedang membicarakan tentang rumput jet hitam. Seketika budak hitam langsung memberitahu kepada Qin Chen kalau mereka sedang membicarakan rumput jet hitam. Dan yang membawa rumput jet hitam pun dikejar oleh kedua praktisi di sana. Lalu orang tersebut melempar sesuatu ke arah Qin Chen. Qin Chen pun langsung menangkapnya. Kedua praktisi yang mengejarnya berkata kalau rumput jet hitam itu ia lebih suka memberikan kepada orang lain daripada orang tersebut yang mendapatkannya. Qin Chen tahu kalau itu trik yang bagus, karena ternyata rumput jet hitam itu disimpan di cincin penyimpanan terlarang. Dan tidak ada yang tahu apa yang ada di dalamnya. Kedua praktisi itu pun meminta Qin Chen untuk menyerahkan cincin penyimpanan tersebut. Ia juga meminta Qin Chen untuk tinggalkan 50 batu roh sejati kelas rendah seperti dirinya yang rendahan. Dan ia menjamin akan melepaskan Qin Chen. Namun Qin Chen berkata kepada kedua praktisi itu untuk menyingkir. Atau Qin Chen beri kesempatan terakhir kepadanya. Qin Chen juga mengatakan untuk menyingkir. Jika tidak akan terima risikonya sendiri. Kedua praktisi itu pun sangat marah dengan perkataan Qin Chen. Dan ia akan menyerang ke arah Qin Chen. Lalu bagaimana keseruannya Mimin akan lanjut di episode mendatang ya. Terima kasih.